Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Yuliani dari Magister Ilmu Komunikasi. Saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan majalah Lalanesia untuk memenuhi tugas akhir komunikasi bisnis yang diampu oleh Prof. Neni. Lalanesia merupakan majalah yang dibuat dengan segmentasi anak-anak berusia 8-15 tahun. Majalah ini merupakan terobosan yang menyasar anak-anak di era milenial dan Gen Z untuk menumbuhkan sikap minat literasi dan berpikir kreatif dan imajinatif tentunya. Lalanesia ini juga hadir dengan karakteristik konten ramah anak yang full color, di mana menjadikan majalah ini diminati oleh kalangan anak-anak. Komponen dalam produk majalah yang dihasilkan berupa konten-konten yang disesuaikan dengan kebutuhan literasi anak-anak. Komponen tersebut diantaranya surat pena, cerita bersambung, cerita pendek, puisi, cerita bergambar, informasi tentang teknologi, dan informasi film. Selain itu juga ada informasi buku bacaan tambahan, tren anak-anak terkini, informasi mengenai video games, teka-teki silang, tempat wisata di dunia, cerita rakyat, kuis, dan banyak lainnya. Bahan bacaan untuk anak kenyataannya masih terbilang langka ya, ketimbang bahan bacaan untuk orang dewasa ataupun remaja. Jumlah majalah anak tentunya lebih sedikit dibandingkan majalah dewasa. Padahal, banyak bacaan anak yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Majalah anak bisa menjadi bahan bacaan anak yang bermutu gitu ya, sekaligus mengasihkan adalah ya majalah anak, sebab isinya tidak melulu soal permainan dan tidak melulu tentang pelajaran saja, akan tetapi mencakup keduanya, ada keduanya gitu ya maksudnya. Membaca majalah anak akan membuat daya imajinasi dan kecerdasan anak itu menjadi lebih meningkat gitu. Oleh karena itu ya sebenarnya majalah anak sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak. Orang tua mana gitu ya yang tidak mau anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pintar, bukan? Oleh karena itu, majalah anak bisa menjadi alternatif bacaan untuk anak agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang pertama yaitu adalah company, di mana saya membuka usaha ini gitu ya, membuat bisnis ini karena melihat kebutuhan anak yang kurang sekali membaca terhadap membaca itu perlu kan tentunya. Bisnis majalah Lalanesia ini menjadi solusi cemerlang untuk menutupi kebutuhan gitu ya. Selain itu juga bisa menciptakan peluang-peluang bisnis yang banyak. Nah, Lalanesia menjadi perantara dalam rangka meraih kesuksesan antara pembaca dan anggota yang bergabung di dalamnya. Ketika saya kecil, majalah anak-anak mingguan itu tentunya menjadi gaya hidup saya gitu ya. Setiap minggunya itu majalah anak-anak menghadirkan konsep yang berbeda-beda disesuaikan dengan tren anak-anak. Namun sekarang gitu ketika saya beranjak dewasa, oh ternyata kurang nih majalah anak gitu ya. Jadi saya terinspirasi dari sana gitu. Nah, Lalanesia ini juga merupakan majalah yang dibuat dengan segmentasi tadi sudah disebutkan berusia 8-15 tahun. Nah, yang kedua yaitu produknya. Yang pertama ada fiturnya, di mana Lalanesia ini merupakan majalah anak yang full color. Selain itu juga keunggulannya terdapat ilustrasi-ilustrasi maupun foto yang mendukung konten bacaan, didesain semenarik mungkin. Lalu isi kontennya itu berkualitas, ramah anak, informatif dan komunikatif tentunya. Nah, keunggulan lainnya di mana harganya murah, kualitas kertas bagus, tidak bikin silau pada saat membaca gitu ya. Covernya juga menggunakan art karton ukuran A4, lalu isinya menggunakan kertas art paper ukuran A4 juga, dan free sticker tentunya ya. Nah, yang ketiga yaitu ada market opportunities and threats, target market and competition, di mana marketnya itu pertama itu ada percetakan. Di percetakan Lalanesia ada distributor resmi, lalu ke toko buku jaringan, lalu ke konsumen. Lalu yang kedua yaitu ada distributor ke toko buku online dan ke konsumen. Dan yang ketiga yaitu ada distributor resmi, ke pengecer, lalu ke konsumen gitu ya. Jadi ada 3 tahapan. Lalu opportunities, di mana ada kesempatan untuk mengembangkan usaha terbuka lebar karena pesaing lebih terbilang sedikit gitu ya. Lalu besarnya pangsa pasar karena aktivitas bekerja di masyarakat sangat tinggi. Treat yang ketiga yaitu
kalah saing karena terbilang baru gitu ya. Lalu networking yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan. Untuk target marketnya sendiri, yang pertama itu laki-laki dan perempuan berusia 8-15 tahun. Anak-anak mempunyai sikap literasi dan berpikir kreatif dan imajinatif. Kompetisi sendiri ada beberapa contoh majalah anak di Indonesia gitu ya. Yang pertama yaitu Bobo, lalu yang kedua yaitu XY Kids, lalu ada juga ini National Geographic Kids. Visi misi usaha dan tujuan usaha. Visi usaha tentunya menjadikan Lalanesia sebagai majalah yang menarik untuk dibaca. Nah, sedangkan misinya sendiri yaitu yang pertama untuk menyediakan rubrik untuk anak-anak senang membaca, lalu menghadirkan konsep majalah yang menarik dan informatif, menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memaparkan informasi yang akurat, dan menjadikan majalah Lalanesia sebagai majalah yang diminati anak-anak berusia 8-15 tahun. Nah, tujuan usahanya yaitu memfasilitasi anak-anak yang gemar membaca dan kreatif, mewadahi bacaan yang berkualitas, dan menghadirkan minat literasi pembaca. Segmentasinya ya anak-anak berusia 8-15 tahun, anak SD, anak SMP, laki-laki maupun perempuan. Nah, Lalanesia melihat adanya peluang bisnis pada segmen pasar anak, di mana yang sangat potensial itu ada tiga peran dalam pasar gitu ya. Yang pertama yaitu pasar primer, di mana anak sebagai pembeli atau konsumen produk Lalanesia Magazine. Di mana yang kedua ada pasar sekunder, anak bisa mempengaruhi orang tua dalam membeli produk Lalanesia. Dan yang ketiga ada pasar masa depan, di mana peran anak dalam mengambil keputusan di masa depan itu sangat potensial untuk keberlangsungan majalah Lalanesia. Nah, akan ada rencana pengembangan produk, di mana yang pertama yaitu akan menentukan produk yang akan dikembangkan beserta gambaran produk yang dipasarkan, lalu mendapatkan alasan perkembangan baik dari kemungkinan peluang-peluang yang ada maupun kebutuhan pelanggan gitu ya. Lalu ada konsep desain yang produk alternatif lain gitu, lalu ada pemilihan konsep terbaik gitu kan, menentukan spesifik dari produk yang terpilih. Selain itu juga ada rencana kebutuhan pengembangan SDM. Nah, yang selanjutnya ada strategi inti dan taktik bisnis plan. Ada bauran pemasarannya ya. Yang pertama yaitu ada produk, di mana produknya itu variasi produk majalah anak ya. Kualitasnya ramah anak. Nama brandnya Lalanesia. Lala merupakan salah satu tokoh Teletubbies ya. Yang kemudian dimodifikasi menjadi Lalanesia yang merupakan segala yang ada di Indonesia. Nah, packagingnya di mana covernya menggunakan art karton ukuran A4, isi menggunakan kertas art paper ukuran A4 juga. Nah, untuk harga 10 paketnya itu dibanderol kisaran 70.000 ya. Untuk tempat di Magung Lebak, RT 1 RW 9, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, atau bisa juga delivery via JNT, JNE, si cepat terdekat atau dan lainnya ya. Lalu promosi sendiri, melakukan promosi di sekolah-sekolah seperti SD, SMP dengan diiringi pembagian hadiah gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Selanjutnya yaitu anggaran biaya. Yang terakhir ada evaluasi atau kontrol gitu ya. Dimana setiap perusahaan ya tentunya harus ada evaluasi gitu ya, agar kita mengetahui apa saja kekurangan yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.